Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas beberapa saham komoditas ya. Kira-kira nanti potensinya seperti apa? Apakah masih lanjut turun terus? Apakah sudah ada potensi untuk naik ya? Di antaranya nanti yang akan kita bahas adalah Medco, kemudian PGEO, Adaro, mungkin nanti apa ya? Ntar. PTBA ya, PTBA. Nah, Medco nih yang pertama kita bahas Medco. Medco ini memang sentimennya masih turun ya, teman-teman. Masih kurang bagus karena harga minyak turun, terus kemudian labanya ini turunnya drastis nih Medco ini ya. Jadi kenaikan harganya itu ternyata tidak sebanding dengan kenaikan labanya. Ternyata labanya malah jatuh nih ya di triwulan keduanya. Q2-nya dari 108 ke 22 jatuh berapa persen nih, banyak banget nih. Dan sehingga diprediksi sampai Q4 IPS-nya cuma 143 ya teman-teman. Jadi nggak nyampe separuh ini ya IPS-nya ya Medco. 143 dibagi 332, 43% ya. Jadi kecil banget. Nah, ini yang membuat sentimen Medco ini turun terus ya. Ini nggak tahu nih turunnya sampai kapan ya. Ini kalau kita lihat ini masih turun terus nih ya. Belum ada perlawanan sama sekali. Kalau saya mau masuk Medco tuh tunggu di mungkin di sekitar 1000 ya, 1000 sampai 890 itu harga bagusnya ya teman-teman. Nah, atau bahkan 840 ya. Pokoknya di bawah 1000 itu teman-teman bisa pertimbangkan untuk masuk Medco. Tapi kalau belum, hati-hati ya teman-teman, ini masih rawan koreksi ya karena kinerjanya kurang bagus ya. Di samping harga minyak juga turun, kinerjanya juga nggak bagus. Jadi kan sudah naik cukup tinggi ya Medco ini ya di 1665 dan sekarang turun di 1310 ya. Nanti kita lihat. Kemudian saham berikutnya Adaro ya, Adaro ini ada support kuat di 2600 ya. Selama masih bisa bertahan di 2600, ini teman-teman bisa mulai cicil beli. Tapi kalau 2600 tembus, ini lanjut ke 2400-an mungkin ya, Adaro ini ya. Ya sekitar 2500-an ya, 2500-an bisa dipertimbangkan ya kalau di bawah. Ini sebenarnya trennya masih tren naik ini Adaro nih, walaupun koreksi sampai 2580 itu masih trennya masih bagus ini Adaro. PPV-nya masih 0,86 ya. Nah, justru saat koreksi seperti ini teman-teman bagus untuk pertimbangkan untuk mulai masuk ke saham-saham yang diincar ya. Adaro ini termasuk salah satu sektor batu bara yang rutin bagi dividen ya. Dividennya juga lumayan besar ya di bulan Januari dan Mei. Nah, besok itu bulan Januari ini biasanya komdetnya itu Desember ya. Desember ini sekitar nih, coba kita lihat. Ini dividennya Desember tahun lalu tuh dividennya 251. Kalau dibagi sekarang berapa? 2610. Hampir 9% ya. Nah, kalau yang Mei kemarin berapa nih? 240 dibagi harga sekarang 2610. 9%, jadi kalau di total udah 18%. Jadi cukup menarik ini Adaro, bisa dicermati walaupun IPS-nya turun ya. IPS-nya turun tuh jadi berapa ini lah? 822 kali 40%.
328 ya. Memang kelihatan kecil ya mungkin ya. 328 kalau dibagi 2610 12,5% ya perkiraan. Untuk bulan Desembernya mungkin nggak nyampe 250-an ya mungkin ya. Mungkin lebih kecil dari ini ya untuk Adaro nih ya. Pertimbangkan kalau harga 2600 nih teman-teman boleh cicil beli nih ya. Ini kan 2630 ini support kuat ya. Tapi walaupun kena profit taking akhirnya di 2610 ya. Dipertimbangkan, tetapi juga lihat harga komoditas batubara juga ya. Harga komoditas batubara masih trennya turun ya. Berikutnya adalah PGIO, ini menarik teman-teman, nih fluktuatif sahamnya. Ini kalau teman-teman mau trading harian ini masih cukup layak ini. Tadi di harga terendah 15.35, tertinggi berapa ini? 16.05 ya. 16.05, coba 1600 saja coba. Dikurangi 15.45 coba. Ini 55 dibagi 15.45. 3,5% ya, lumayan ini. PGIO trennya mingguan juga naik. Oh, ini masih sebenarnya sudah 16.20 ya tadi itu. Kena profit taking ya, turun lagi. Masih belum bisa close di atas 16.05 ya. Tapi trennya ini bagus sih PGIO nih teman-teman. Kalau teman-teman mau koleksi ini PGIO menarik. Tapi tunggu koreksi dulu, barangkali besok dikasih koreksi ya. Nah, koreksi di bawah 15.50-an itu teman-teman bisa masuk ya. PGIO, PTBA ini support kuatnya masih di 2650 ya. 25650, tapi transaksi paling banyak ini 2660 ya. Ini paling banyak. Sempat di 2710 kena profit taking ya. Kalau satu minggu ini ya memang turun dari 2800. Ini masih turun terus. Ini 3 bulan yang lalu bahkan lebih rendah. Sama dengan 6 bulan Juli ya, harga terendah. Oh, ini udah layak beli nih teman-teman, PTBA ini. Udah di bawah banget ini. Jadi harusnya tadi mulai cicil beli ya, ada potensi mantul di 3000-an ya, 2.900 sampai 3000 ya PTBA. Dan ini juga dividennya mantap jiwa nih, sekitar bulan Juni dividennya sekarang memang turun ya. IPS-nya turun berapa ini? 60%-an ya. 482 kalau kali 100% aja ya. Ini dibagi 2660. Ini 18% ya. Kalau labanya IPS-nya ini dibagi semua ke dividen ini sekitar 18% ya. Ya tadi 18% ya. 482 dibagi 2660, 18,12%. Jadi masih menarik nih PTBA. Indi ini juga menarik. Ya, nanti kapan-kapan kita bahas ya. Indi ini menariknya karena ini sudah di bawah betul ini ya, sudah di bawah 2000 nih. Nah, ini udah di bawah 11 September kemarin ya. Mungkin ada yang mengharap di ke 1935 nih, kayaknya Indi masih bisa mantul di 1955 ini ya. Teman-teman bisa mulai cicil beli ya untuk Indi. Kalau kita lihat harga batu bara,
masih turun ya, ini hari Rabu kemarin ya, masih belum update ini ya, kita tunggu yang nanti malam ya. Minyak juga kayaknya bentar, minyak ini minyak turun lagi ya, minyak ternyata minyak turun lagi ya. Jadi untuk saham-saham minyak ini mungkin masih tertekan ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk review sore ini ya. Hari ini hari Kamis, tanggal 5 Oktober ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan money management yang ketat ya, karena investasi saham sangat beresiko. Jangan gunakan margin dan jangan gunakan hutang yang bunganya tinggi. Lebih baik teman-teman pakai uang dingin, terus membeli saham-saham yang fundamentalnya bagus, jangan saham-saham yang gorengan. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.